Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Puji Tuhan. Senangnya kita bisa ketemu lagi di dalam ibadah minggu hari ini. Nah, adik-adik sudah siap belum untuk kita beribadah bersama-sama? Sudah ya? Nah, kalau sudah, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyi, kita mau memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Yuk Kak Jojo. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari Rabu harinya Tuhan, hari Kamis harinya Tuhan, hari Jumat, hari Sabtu harinya Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dan menyertai saudara juga. Nah, bentar ya. Saudaraku, tema ibadah minggu ini adalah aku dan kau spesial di hati Tuhan. Melalui tema ibadah ini, kita hendak diajak untuk peduli kepada sesama melalui doa. Ketika kita mendoakan sesama kita, maka salah satu bentuk kita turut peduli. Seperti Tuhan Yesus peduli kepada murid-muridnya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan teladan bagi kita semua, karena Tuhan Yesus peduli terhadap murid-muridnya dengan senantiasa mendoakan mereka. Amin. Nah, kita mau nyanyi lagi. Aku anak Tuhan Yesus. Kita masih tetap berdiri ya. Rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus, berdoa senantiasa. Cinta pada sesama, damai sejahtera di hati. Adik-adik silahkan duduk, kita mau berdoa. Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga pagi ini adik-adik selalu dalam keadaan sehat dan baik bersama dengan Mama dan Papa.
Sebelum ibadah dimulai, marilah kita mohon berkat di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga yang maha baik, selamat pagi Tuhan Yesus. Inilah anak-anak-Mu Sekolah Minggu Gereja Kristen Jawa Tanjung Priuk. Pada pagi hari ini mengucap syukur dan bersukacita karena kembali ingin beribadah ke hadirat Tuhan. Untuk itu berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkati pembawa firman, berkati seluruh peralatan yang kami pakai pada pagi hari ini. Juga Tuhan berkati para guru dan pembimbing sekolah minggu. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau menyanyikan Tuhan Yesus tidak berubah gitu ya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kasih-Nya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kasih-Nya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita bersama-sama mohon pengasihanan Allah. Bapa di dalam surga, kami seringkali masih tidak peduli dengan sesama kami. Kami lebih sering peduli terhadap diri kami sendiri. Ampuni kami ya Bapa. Amin. Nah, kita mau menyanyikan lagi nih. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa gitu ya. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikuti
Yesus pun berarti harus buang yang cemar. Kita berusaha tiap hari jadi orang yang benar. Kita baca berita anugerah bersama-sama. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu Engkau telah mengampuni dosa dan kesalahan kami, serta mengingatkan kami untuk senantiasa peduli kepada sesama kami yang membutuhkan pertolongan dengan mendoakan mereka. Amin. Nah, ini adalah petunjuk hidup baru. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita mau menyanyikan firman-Mu Pelita. Dan sebagai suluh pada jalanku, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Nah, sekarang sebelum kita membaca firman, kita mau memohon pimpinan Roh Kudus di dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Kami datang kepadamu ya Allah Bapa di surga. Kami hendak membaca kebenaran akan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang menerangi hati, pikiran kami, sehingga kami boleh dimampukan untuk menerima cerita bahkan firman-Mu pada hari ini. Kami hendak menjadi anak-anak yang baik, yang akan mendengarkan dan juga menjadi pelaku firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan firman hari ini terambil dari Injil Yohanes 17, ayatnya yang ke-6 sampai dengan 19. Yohanes 17, ayat 6 sampai dengan 19. Kita baca bersama-sama ya. Mbak Rina membacakan di gereja dan adik-adik di rumah. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya.
Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Tetapi sekarang, aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku kepada mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikian pembacaan firman kita hari ini. Nah, adik-adik, sudah siap belum untuk mendengarkan cerita? Sudah ya? Nah, kalau mendengarkan berarti adik-adik harus duduk manis dan yang siap-siap melihat ceritanya. Oke? Selamat menyaksikan. Selamat pagi teman-teman. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, lihat, itu tante lagi ngapain ya? Oh, tante sedang berdoa. Biasanya kalau di rumah kita berdoa saat apa saja? Waktu bangun tidur, waktu mau sekolah, waktu mau makan, dan waktu mau tidur. Sama Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang rajin berdoa. Dan Tuhan Yesus juga mengajar murid-muridnya untuk rajin berdoa. Nah, Tuhan Yesus punya banyak sekali murid. Pada suatu hari, ketika masih subuh dan matahari belum muncul, murid-muridnya terbangun dan mereka semua kebingungan. Ada apa ya? Petrus, kamu lihat nggak guru ada di mana? Aduh, aku masih ngantuk. Filipus, kamu bangunin aku. Ada apa sih? Itu guru. Aku mencari dia, tapi dia tidak ada di mana-mana. Oh, iya. Coba di balik pohon itu. Oh, tidak ada juga. Coba aku cari di rumah. Oh, tidak ada juga. Di mana dia ya? Waduh, guru. Wah, masa guru hilang? Tidak mungkin lah guru hilang. Kalian sudah tinggal lama dengan guru, tapi tidak tahu juga kebiasaan guru. Kalian tahu tidak? Setiap sunyi, masih subuh-subuh, guru kita pasti pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Kalian sih tidur melulu. Oh, gitu ya Maria? Iya. Coba cari di bukit. Pasti dia ada di sana.
Tuhan Yesus subuh-subuh pagi-pagi benar selalu berdoa. Tuhan berdoa sebelum memulai pekerjaannya, dan Tuhan juga berdoa sebelum ia memilih ke-12 muridnya. Pada waktu itu semalam-malaman Tuhan Yesus berdoa, dan tidak ada seorang pun dari muridnya yang tahu di mana Tuhan itu berada. Nah, keesokan paginya Tuhan datang dan dia memilih ke-12 muridnya. Mereka semua dipanggil satu demi satu, dan mereka semua disebut dengan 12 rasul. Karena murid-muridnya sering sekali melihat Tuhan berdoa, mereka meminta supaya Tuhan mengajari mereka berdoa. Guru, ajarilah kami berdoa. Lalu Tuhan pun berkata, kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami di dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Doa sangat penting bagi Tuhan. Setiap kali ia harus melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, Tuhan Yesus pasti berdoa di tempat yang sunyi. Doa-doa itulah yang membuat Tuhan mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Lihatlah, ramai sekali. Apa yang terjadi ya? Ternyata di rumah tempat mereka tinggal banyak sekali orang datang berbondong-bondong. Mereka membawa anggota keluarganya yang sedang sakit. Lihat, ada bapak yang sedang menggendong anaknya yang sedang sakit. Ia mau minta tolong disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Lalu ada tetangga yang membopong tetangganya, kawannya yang lumpuh, yang minta supaya juga disembuhkan oleh Tuhan. Lihat-lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan sedang mendoakan dan menyembuhkan salah seorang penduduk. Siapa ya namanya? Lihat-lihat, ada Bapak Amran. Bapak Amran ini biasanya pincang, tidak bisa jalan pakai tongkat. Lihat, tongkatnya diangkat, dia sudah sembuh. Istrinya gembira sekali. Dia menceritakan kepada tetangga-tetangganya. Dan semakin banyak orang membawa orang-orang yang sakit untuk menemui Yesus, supaya mereka disembuhkan Yesus. Sementara murid-muridnya menolong, membantu Tuhan melayani orang banyak ini. Ada yang memberinya minum, ada yang memberikan mereka tempat untuk duduk supaya mereka bisa menunggu dengan nyaman. Semua itu dilakukan oleh Tuhan karena kekuatan doa dan kekuatan Roh Kudus. Pada suatu kali Tuhan pergi didampingi oleh Simon Petrus dan juga murid-muridnya yang lain. Ia bertemu dengan seorang janda yang anaknya sakit keras, bahkan anaknya sudah meninggal. Tetapi karena Tuhan datang dan mendoakannya, maka anak itu bisa dihidupkan kembali. Kekuatan doa sangat besar, teman-teman. Itu sebabnya orang tua kita selalu meminta kita untuk rajin berdoa. Tapi apa yang terjadi? Kadang-kadang kita malas kalau disuruh berdoa. Rasanya lebih enak tidur, atau lebih enak nonton TV, atau lebih enak mainan YouTube daripada kita berdoa. Kadang-kadang kita juga malu kalau diminta memimpin doa di depan kelas atau di ibadah sekolah minggu. Lihat murid-muridnya asik sekali tertidur. Padahal Tuhan berdoa semalam-malaman dan meminta mereka juga untuk rajin berdoa. Nah, setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, murid-muridnya mengingat semua pengajaran-pengajaran Tuhan, termasuk berdoa. Sekarang murid-muridnya tahu betapa pentingnya berdoa. Berdoa menolong mereka bukan hanya untuk minta ini dan itu kepada Allah Bapa, tapi juga untuk mendengarkan suara Tuhan.
Itu yang paling penting di dalam doa. Ketika mendengarkan suara Tuhan, kita tahu apa yang harus dilakukan dan kita bisa menolong orang-orang di sekitar kita dengan mendoakannya. Seperti teman-teman ketika membesuk saudara yang sakit atau kawan yang sakit, kita datang dan mendoakannya. Gereja juga begitu, suka menjenguk orang sakit dan mendoakannya di dalam ibadah-ibadah, sehingga orang-orang mendapatkan berkat dari Tuhan dan selalu dilindungi oleh para malaikat. Nah, jadi sudah waktunya nih teman-teman peduli dan rajin berdoa, karena doa-doa kita didengarkan oleh Tuhan dan menolong kita untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan bagi sesama. Nah, sudah waktunya kita berdoa. Jangan berisik, supaya kita bisa mendengarkan suara Tuhan dengan baik. Yuk adik-adik, kita mau berdoa, kita mau menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu, Allah Bapa di surga. Kami mengucap syukur atas cinta dan kasih-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami telah belajar hari ini ya Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang spesial, bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang senantiasa Engkau kasihi. Kasih-Mu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami bersyukur memiliki Allah yang besar. Kami bersyukur memiliki Engkau ya Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Dan pada kesempatan hari ini, di ibadah minggu pagi ini, kami hendak berdoa ya Tuhan, bagi pemerintah bangsa negara Indonesia. Biarlah kiranya Engkau memberkati mulai dari pimpinan tertinggi Bapak Presiden sampai dengan yang terendah yang ada di sekitar kami, di lingkungan kami, para pengurus RT ataupun RW. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau sendiri yang memberikan hikmat takut akan Engkau ya Tuhan di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Bapa yang Maha Kasih, kami juga hendak berdoa bagi orang tua kami. Berikan kesehatan, berikan kesabaran. Biarlah kiranya orang tua kami Engkau cukupkan ya Tuhan apa yang menjadi kebutuhan bagi kami anak-anaknya. Kau juga yang memampukan orang tua kami untuk mendidik dan membesarkan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami. Biarlah kiranya dengan semua pelayanan yang dilakukan oleh gereja kami, nama-Mu yang dipermuliakan. Dan kami hendak berdoa bagi acara hari ulang tahun gereja kami ya Tuhan. 28 tahun Engkau sudah menyertainya. Biarlah kiranya setiap kegiatan yang dilakukan oleh panitia maupun kami jemaat yang terlibat di dalamnya, ajarlah kami ya Tuhan
untuk senantiasa turut ambil bagian bahkan di dalam hal yang sederhana sekalipun. Bapa, kami juga berdoa bagi sekolah kami. Biarlah kiranya Engkau yang memampukan kami ya Tuhan untuk menerima setiap pelajaran, setiap ilmu dan pengetahuan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Biarlah kiranya meskipun kami masih sekolah secara online, kami senantiasa dicukupkan untuk mengikuti dengan kondisi kesehatan yang baik, dan kami boleh menerima semuanya untuk bekal masa depan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan inilah seluruh doa kami. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan kepadamu ya Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, adik-adik, kita mau memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahannya kepada orang tua di rumah, dan nanti Bapak Ibu, Papa Mamanya bisa memberikan persembahan yang adik-adik berikan ke gereja. Yuk kita mau memberikan persembahan dengan menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-berkat yang Tuhan berikan. Kami sudah menerima berkat berupa firman Tuhan. Semoga kami anak-anak Tuhan selalu dipimpin Roh Kudus agar dapat menjalankan firman Tuhan di kehidupan sehari-hari. Kami juga mengucap syukur atas berkat jasmani yang Tuhan berikan melalui orang tua kami. Semoga dengan persembahan yang dikumpulkan dapat digunakan untuk pelayanan dan kemuliaan nama Tuhan. Doa ucapan syukur ini kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Silakan adik-adik bangkit berdiri, kita mau nyanyi Dia harus makin bertambah, gitu ya. Yuk. Makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah menarik semua orang datang kepadanya.
Mari kita pulang dengan damai sejahtera dan tetap mengingat untuk melakukan firman Tuhan dan senantiasa meneladani Tuhan Yesus. Untuk selalu peduli terhadap sesama dengan mendoakan teman dan saudara yang membutuhkan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Nah, demikian ibadah kita hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat melanjutkan aktivitas ya teman-teman. Sampai jumpa. Hai teman-teman, aktivitas kita hari ini adalah membuat buku doa. Alat dan bahan yang diperlukan alatnya adalah gunting, pensil, dan scrapers. Bahan yang digunakan adalah lem, kertas origami, kertas buffalo, dan kertas karton. Dan satu lagi adalah pita atau tali sepanjang 40 cm. Langkah pertama, ambil kertas buffalo, lipat menjadi 2. Terus jiplak tangan kiri kita. Dan setelah itu digunting.
kedua, ambil origami yang sudah kalian siapkan dan gambar love. Setelah itu kalian menguntingnya. Kalian harus memiliki 5 kertas origami yang seperti ini. Langkah selanjutnya, ambil kelima hati yang tadi kita sudah gunting, letakkan di tengah-tengah dua tangan yang terbuka. Ambil kertas karton untuk sebagai alas dan ambil strapless kalian strapless bagian tengah-tengah hati ini. Kalian pelan-pelan cabut dari kertas kartonnya dan kalian masukin ke dalam. Sudah. Selanjutnya, kalian menulis nama yang kalian ingin doakan. Misalnya keluarga, saudara, dan teman. Setelah itu kalian lipat yang seperti ini dan kalian ambil yang buku kalian. Kita teteskan sedikit.
dan tempelkan tali di sini sejajar, tinggal diikat deh. Dan kita tinggal menulis Yohanes 11 ayat 9. Jadinya seperti ini. Selesai. Selamat mencoba.